Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Babun Waseptian, NIM 222140161. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan judul Memahami Jantung Sistem Konkuren, yang mana isinya itu menjelaskan tentang sinkronisasi dan komunikasi pada sistem operasi. Nah, tujuan saya untuk menjelaskan PPT kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi paralel yang diampu oleh Bapak Sumantri. Lanjut untuk slide selanjutnya yaitu konkurensi. Kenapa sih berbagi itu sulit? Nah, di sini dijelaskan ada beberapa tiga poin penting. Yang pertama itu ada poin critical section atau zona bahaya. Yang kedua ada mutual exclusion. Yang kedua ada race condition. Nah, untuk critical section zone atau zona bahaya ini adalah segmen kode saat memodifikasi sumber daya bersama, seperti data, file, atau printer. Maksudnya yaitu segmen kode atau waktu di mana proses mengakses sumber daya bersama yang sensitif, seperti mengubah nilai variabel, mencetak dokumen, atau menulis ke database. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu seperti semisal kita di kamar mandi umum. Nah, kenapa saya memilih contoh itu? Karena di mana sisi ruangan itu hanya satu orang yang boleh berada di dalamnya pada satu waktu untuk menjaga privasi. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari critical section atau zona bahaya. Yang dua yaitu ada mutual exclusion, yang mana di sini dijelaskan bahwasanya prinsip untuk menjaga hanya satu thread yang masuk ke CS. Maksudnya yaitu prinsip fundamental bahwa pada satu waktu hanya satu proses atau thread yang diizinkan berada di dalam critical section. Ini adalah aturan yang harus ditegakkan untuk menjaga integritas Anda atau integritas data. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya di sini mengambil contoh kunci kamar mandi. Nah, kenapa saya mengambil itu? Karena kunci pintu yang menjamin saat Anda ada di dalam atau critical section, orang lain harus menunggu di luar gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada yang ketiga, race condition atau kondisi balapan, yang dimana di sini diasumsikan bahwasanya operasi otomik atau satu langkah gagal saat trade saling menyela, hasil akhir tidak terprediksi. Maksudnya yaitu situasi di mana hasil akhir operasi pada data bersama menjadi tidak terprediksi karena bergantungan pada urutan kebetulan atau interleaving. Eksekusi dari beberapa trade yang mengaksesnya secara bersama tanpa sinkronisasi. Nah, contohnya dalam kehidupan kita, seperti saat kita membeli tiket di sebuah bioskop online. Nah, kenapa saya mengambil itu? Karena pada dua orang trade A dan trade B mencoba membeli kursi yang sama, misalnya sumber daya bersama lah. Keduanya itu melihat di kursi A10 yang tersedia. Nah, trade A memesan A10. Sedangkan tiba-tiba trade B menyelesaikan proses pembayaran lebih cepat dan mencatat A10 atas namanya. Nah, trade A ini baru selesai. Namun, sistem mencatat A10 untuk trade A juga. Hasil, maka satu kursi terjual dua kali, terjadi inkonsistensi data. Maka satu kursi A10 menjadi overlooked. Makanya hasil akhir tidak terprediksi. Nah, selanjutnya di sini ada alat sinkronisasi pertama, yaitu untuk mengamankan akses. Di sini ada dua poin. Yang pertama ada poin lock atau modes. Yang kedua ada poin semapur biner. Nah, yang pertama ada lock atau mutek atau dalam bahasa Indonesianya itu kunci. Nah, di sini primitif biner atau terkunci ataupun terbuka, penerapan mutual exclusion harus square atau ambil kunci sebelum masuk dan di last atau lepas kunci setelah keluar. Maksudnya itu mekanisme paling dasar untuk menjamin mutual exclusion. Nah, ia bertindak sebagai kunci biner, on off atau lock on lock Proses harus memperoleh kunci sebelum masuk dan melepaskan setelah keluar. Nah, contohnya itu seperti gembok, dan kunci tunggal.
hanya ada satu kunci yang sesuai dengan gembok. Siapapun yang memegang kunci, dia yang punya hak akses. Kayak ibarat seperti hal lainnya juga seperti fingerprint. Nah, maka di sana kenapa saya pilih fingerprint? Karena fingerprint itu hanya bisa mengabsen atau mendata sidik jari yang terdaftar begitu. Nah, yang kedua di sini ada semapur biner atau variabel integer 0 atau 1 berfungsi sama persis dengan mutek atau kunci tadi ya. Maksudnya yaitu variabel integer yang terproteksi lebih serbaguna daripada log. Nah, yang semapur biner seperti nilai 0 dan atau 1. Semuanya sama persis fungsinya dengan mutek. Yang kedua ada semapur penghitung. Nanti ini akan dijelaskan di sinkronisasi kedua. Nah, di sini ya, ada alat sinkronisasi dua mengatur kapasitas dan titik temu. Tadi kan saya cepat menyinggung tentang terkait counting semapur ini. Nah, di sini itu mengontrol akses ke sejumlah n sumber daya identik. Maksudnya itu digunakan untuk mengontrol akses sejumlah nilai n ke sumber daya yang identik. Semisal seperti jumlah troli belanja di toko. Jika toko hanya punya 5 troli atau N sama dengan 5, semapur diinisialisasi dengan angka 5. Nah, saat pelanggan ambil troli, nilai berkurang. Sedangkan saat pelanggan kembalikan, nilai akan bertambah. Jika troli habis, nilai menjadi kosong. Pelanggan harus menunggu atau diblokir sampai ada troli dikembalikan. Mungkin itu yang dimaksud dari counting semapur. Nah, poin yang kedua, di sini ada barrier atau titik temu, yang mana maksudnya yaitu memastikan semua thread menyelesaikan fase tertentu sebelum ada yang diizinkan melanjutkan ke fase berikutnya, sinkronisasi fase paralel. Maksudnya yaitu mekanisme sinkronisasi yang memaksa sekelompok thread untuk menunggu di titik tertentu sampai semua thread itu dalam kelompok tersebut mencapai titik temu atau rendezvous point. Nah, contohnya adalah perjalanan seseorang ke puncak gunung atau perjalanan tim ke puncak gunung. Nah, di sini maksud dari contoh yang saya ambil itu adalah tim pendaki dibagi menjadi beberapa kelompok atau treat. Mereka sepakat untuk istirahat di pos 3 sebagai barrier. Nah, kelompok yang cepat harus menunggu di pos 3. Mereka semua baru bisa melanjutkan perjalanan ke puncak setelah kelompok terakhir tiba di pos 3. Nah, slide selanjutnya ya di sini adalah deadlock atau ilusi kemajuan. Maksudnya di sini dalam PPT itu kebuntuan permanen di mana proses saling menunggu sumber daya yang dipegang proses lain dalam rantai melingkar. Maksudnya yaitu adalah kegagalan sistem terburuk di mana tidak ada proses yang dapat maju. Nah, di sini ada beberapa poin seperti mutual exclusion, hot and white, dan no preemption. Nah, ini dari tiga poin ini itu adalah hal yang mendukung terjadinya deadlock ini. Atau saya ambil contoh lain yaitu seperti persimpangan empat arah yang macet total. Itu dalam kehidupan sehari-hari, gampangnya ya. Nah, di mana semua mobil maju secara bersamaan dan memenuhi persimpangan. Nah, si mobil A ini memegang ruas jalan utara dan menunggu ruas jalan timur yang dipegang oleh mobil B. Nah, mobil B memegang ruas jalan timur dan menunggu ruas jalan selatan yang dipegang mobil C. Sedangkan seterusnya membentuk lingkaran tertutup atau circular wide. Maka dari persimpangan empat arah itu, apa yang akan terjadi? Eh, Yang akan terjadi adalah tidak ada yang bisa bergerak sama sekali. Kenapa? Karena di sana sama-sama saling menunggu, seperti halnya ilusi kemajuan atau kebuntuan permanen. Nah, bagaimana sih solusi dari deadlock itu? Seperti yang saya paparkan tadi itu kan pemaparannya. Sedangkan di sini kita akan menjelaskan solusi dari deadlocknya. Di sini saya memaparkan ada tiga poin dari solusi deadlock. Yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada penghindaran, yang ketiga ada deteksi dan pemulihan. Nah, di sini poin yang pertama ada pencegahan, melanggar salah satu syarat Kaufman. Kaufman itu yang saya sebutkan tadi di antara tiga. Maksud dari penjagaan di sini adalah mendesain sistem agar salah satu dari empat syarat atau tiga syarat deadlock tadi itu tidak terpenuhi, kecuali mutual exclusion-nya. Contohnya, meminta semua sumber daya sekaligus.
Dan yang kedua yaitu ada penghindaran. Menggunakan algoritma banker atau memprediksi apakah permintaan aman. Maksudnya yaitu menggunakan algoritma seperti algoritma banker untuk memeriksa setiap permintaan sumber daya hanya permintaan yang membuat sistem tetap berada dalam kondisi aman atau safe state yang diizinkan. Yang ketiga yaitu ada deteksi dan pemulihan. Mendeteksi lalu mengorbankan atau menghentikan paksa proses yang diblokir. Nah, di sini membiarkan deadlock terjadi atau mengedeteksinya, lalu mengambil tindakan drastis untuk memulihkan. Seperti halnya menghentikan paksa buat salah satu proses yang terlibat. Sama halnya dengan sebuah aplikasi, jika dia berjalan tidak sesuai, maka kita bisa menghentikan secara paksa menggunakan settingan yang sudah diatur. Nah, dari semua tadi pemaparan-pemaparan yang saya jelaskan dari awal dari A sampai Z. Nah, tujuan dari apa yang saya sampaikan yaitu adalah menjamin integritas data saat sharing. Nah, yang apa masalah yang saya sampaikan? Nah, itu ada race condition dan deadlock. Nah, untuk alat-alatnya dari beberapa pemaparan yang saya tadi sebutkan, di sini ada lock untuk mutual exclusion atau kunci untuk mutual exclusionnya dan semaphore untuk kapasitasnya. Nah, mungkin itu saja terkait pemaparan atau presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya saya pribadi atas nama Muhammad Babun Nasution, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.